Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal asifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Ayat kedua dari surat Al-Mursalat. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Allah mengatakan sekali lagi bahwa ciptaannya yaitu malaikat yang selalu dia utus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikatnya itu terbang dengan kencang, dengan cepat. Satu-satunya kepercayaan kepada makhluk gaib yang luar biasa harus diimani oleh orang Islam adalah kita harus percaya adanya malaikat. Allah menciptakan malaikat untuk mengurusi alam semesta, bukan berarti Allah tidak mampu untuk mengurus alam semesta. Karena segala sesuatu itu harus sesuai dengan logika, yang gaib pun harus sesuai dengan logika. Makanya agama Islam adalah agama yang rasionalitas. Meskipun kemampuan Allah untuk memelihara alam semesta tanpa bantuan malaikat, namun ketika dia menciptakan malaikat dan malaikat itu membantu dia untuk mengurus alam semesta, itu tidak mengurangi kemampuan Allah untuk mengurus alam semesta. Sekali lagi, karena memang ada faktor sejarah kenapa malaikat itu tercipta. Karena ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan setan-setan. Allah menciptakan setan-setan marak kayangan dari ujung alam semesta ke ujung alam semesta lainnya, dan mereka itu sama sekali tidak mau mengurus alam semesta. Hobinya bersenang-senang, hobinya berpesta tiap hari. Makanya kelakuan manusia jika selalu ingin berpesta, bersenang-senang, ya memang 11-12 dengan setan. Makanya Allah menciptakan yang namanya malaikat, agar apa yang dirusak oleh setan marakayangan itu di alam semesta mampu diperbaiki oleh para malaikat. Begitu. Islam itu agama yang rasionalitas, sangat rasio, sangat sesuai dengan logika, sangat sesuai dengan nalar. Makanya tidak mungkin Islam itu akan hilang. Makanya beberapa ahli tafsir meyakini bahwa Islam itu memang dibawa dari sejak zaman Nabi Adam, dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir Muhammad, tidak terputus. Tauhid yang kalau kita belajar tentang tauhid dasar adalah bagaimana mungkin kita bisa ada kalau tidak ada dulu yang menciptakan kita. Ayah ibu kita, nenek kita, buyut kita, terus sampai ke ujung yang akhirnya kepada Adam. Yang diseleweng-selewengkan dengan sejarah-sejarah dari monyet, dari amuba, ya nggak apa-apa, namanya manusia. Dia bermain dengan logikanya, dia bermain dengan hasil intelektualitas, ya hasil sainsnya. Namun di Islam diajarkan kita ini adalah nenek moyangnya memiliki kampung halaman adalah di surga. Sampai kapanpun kita ini mulia karena nenek moyang kita disujuti oleh para malaikat. Malaikat-malaikat yang Allah katakan selalu membawa kebaikan. Allah utus untuk membawa kebaikan. Dari langitnya arsy yang paling tinggi di langit ketujuh membawa kebaikan kepada bumi yang paling rendah. Kalau mereka tidak terbang dengan kencangnya tidak bisa. Mau sampai kapan nyampe ke sini? Ahli sains mengatakan bahwa jarak dari bumi ke matahari itu bisa jutaan tahun, bisa ribuan tahun kita baru sampai. Itu juga dengan kecepatan cahaya kita kalau mau naik kapal. Lah kapan sampai itu malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah membawa kebaikan ke bumi dari langit ketujuh kalau dia tidak berlari dengan kencang. Begitu. Sekali lagi,
ayat-ayat Al-Quran itu sudah pada porsinya. Tidak mungkin ayat ke-1 jadi ayat kedua, tidak mungkin ayat kedua jadi ayat ke-1. Selalu senantiasa pada porsinya, pada tempatnya. Ketika Allah mengatakan, demi malaikat-malaikatku yang membawa kebaikan yang aku utus, dan mereka lari dengan kencang. Kalau di dalam dunia tasawuf lagi, dunia kebatinan, dunia mistik Islam lagi, para malaikat-malaikat itu senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang pilihannya, dengan para walinya Allah, dengan para imam-imamnya Allah. Allah alam. Namun yang pasti Allah mengatakan, malaikat-malaikatku itu terbangnya sangat kencang, sehingga dia membawa kebaikan dari langit ketujuh itu nggak perlu sampai bertahun-tahun manusia senantiasa dijaga oleh para malaikat yang tahu betul manusia itu adalah dulu nenek moyangnya begitu terhormat, begitu mulia, namanya Adam. Sampai kapanpun malaikat itu ingatannya sangat tajam, tidak akan pernah lupa. Dahulu mereka mensujuti Adam, makanya mereka sangat sedih ketika melihat anak cucu Adam terbelenggu akalnya, terjerat hatinya, dan terpuruk hawa nafsunya akibat bisikan laknatullah. Mereka akan sangat sedih, mereka akan sangat menangis, dan senantiasa selalu berusaha untuk menghalau bisikan-bisikan laknatullah. Saya tidak mengajarkan sesuatu yang berbau terlalu mistik, terlalu gaib, tidak. Namun bagi mereka yang tidak mempercayai para malaikat pun sebenarnya bisikan-bisikan tentang kebaikan pun mereka tetap akan terima, karena pada dasarnya naluri manusia itu menerima kebaikan. Karena satu-satunya intelektual yang sampai berdiri kokoh sampai saat ini, dari zaman dulu sampai saat ini, adalah malaikat-malaikat itu senantiasa kukuh, tetap kokoh. Lain dengan kepercayaan kepada dewa-dewa, kepada makhluk-makhluk gaib, hasil hayalan-hayalan dewa-dewa Yunani. Tidak kokoh. Tidak sekarang mereka mana ada penganutnya selain film-film Hollywood yang terus menyebarluaskan. Karena terus terang saja, kalau mau main konspirasi secara terbuka, memang di belakang mereka itu ada iblis laknatullah dalam bentuk majab setan. Majab apa yang sekarang lagi tren itu luar biasa di dunia barat sana. Senantiasa itu terus meninabobokan manusia dengan dewa-dewa, dengan apalah hal-hal yang gak penting, yang tidak akan pernah bertahan lama. Itu kepercayaan kepada dewa-dewa dan lain sebagainya. Islam udah agama yang paling murni. Sebodoh apapun kalian, semiskin apapun kalian, sepadir apapun kalian mudah memahami Islam. Pun memahami makhluk-makhluk gaib yang harus diyakini oleh Islam, oleh orang Islam. Salah satunya adalah percaya kepada para malaikat, yang Allah senantiasa mengirim ribuan, jutaan, miliaran malaikat ke bumi untuk membawa pesan-pesan kebaikan. Dan kecepatan mereka sangat luar biasa. Mereka sangat cepat terbang. Terbukti ketika Yesus diangkat ke langit ketujuh, pun begitu juga Muhammad diangkat langit ketujuh. Mereka menggunakan Jibril, malaikat yang terbang dengan kencang, dengan cepat. Begitu. Jadi jangan terlalu takut kepada setan, karena Allah menutupi jahatnya setan, buruknya setan, bakilnya setan, jeleknya setan, ditutupi dengan ciptaannya yang kemudian adalah malaikat.
Alhamdulillahirabbil alamin.